Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya ke Komisi 2 DPR RI menyoroti bagaimana tajamnya polemik ijazah capres dan cawapres yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri, anggota Komisi 2 fraksi PKB, Muhammad Hozin, meminta penjelasan mendudukan perkara tata kelola arsip dokumen negara tersebut. Hozin mengaku geram soal narasi liar yang kini berkembang mengenai status ijazah peserta pemilu. Selanjutnya untuk KPU dan Andri, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip. Ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah ini saya mohon penjelasan dari Andri dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari undang-undang arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama. Jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Yang terakhir kepada Pak DKPP, beberapa hari yang lalu, terima kasih Pak, saya dikirimin buku Ketua DKPP, dan bukunya cukup cukup menarik, bernas. Mudah-mudahan apa yang jenengan tulis bisa jenengan tuangkan dalam bentuk kebijakan. Karena kalau saya rasa dari buku itu saja, kalau jenengan konsisten, karena saya baca bukunya Pak, saya baca bukunya, diterapkan insya Allah tata kelola dan pelaksanaan termasuk integritas penyelenggara kepemiluan kita akan lebih proven, akan lebih profesional dan berintegritas. Terima kasih pimpinan, mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Kozin. Segala macam isu-isu itu buka saja ke publik sehingga bergulir menjadi isu publik yang dengan demikian publik makin aware mana-mana titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi Ombudsman. Terakhir pimpinan, ke depan ini ada indikasi bacaan-bacaan ekonomi itu tidak terlalu baik secara global. Mungkin secara nasional dengan target 8% Pak Prabowo kita berharap. Tetapi dengan alokasi pada program-program strategis dan 2 tahun ini selalu ada efisiensi dan penyesuaian, usul saya, mitra Komisi 2 perlu berpikir. Kemungkinan ada pemotongan berikutnya di 2026 sangat besar. Dan kalau dibagi dengan gaya normal kepada jumlah satker yang ada, nantinya impact-nya nggak kelihatan. Mungkin harus lebih berani para mitra ini di 2026 memfokuskan pada 2 titik prioritas sehingga betul-betul impact-nya ada. Dari situ kami di Komisi 2 yang memang punya fungsi budgeting bisa menelitinya dengan sangat baik. Karena seperti dari Mas Kozin dan teman-teman dengan 7 yang banyak gini, besok juga kita, bukan salahnya pimpinan sih Mas Kozin, memang kitanya banyak itu, mitra kita 14 itu kan. Nah sehingga buat saya memang inisiatif dari mitra untuk berani memilih fokus-fokus, katakan dari 100 masalah, dari 10 masalah, pilih 2 yang kalau ini selesai, yang lain selesai gitu kan. Karena ada pekerjaan besar yang kalau dikerjakan semua pekerjaan yang kecil selesai dengan sendirinya. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mardhani. Selanjutnya download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jangan lupa subscribe ya.